Welcome to NutriCast in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nutrizen. Gimana nih kabar Nutrizen semua? Semoga semuanya sehat ya di tengah pandemi ini. Tentunya harus tetap semangat nih menjalani perkuliahan walaupun sambil puasa. Ceria podcast kita kali ini kembali hadir menemani Nutrizen semua. Pastinya dengan episode kedua ini gak akan kalah seru sama episode pertama. Bener gak nih Kak Fajri? Pasti dong. Gak bakal nyesel deh dengerin kita sampai akhir. Oh iya, mungkin ada netizen yang belum dengerin episode pertama kita nih, Ma. Jadi kayaknya kita perlu kenalan dulu nggak sih? Oh iya, bener Kak. Oke, kita kenalin diri lagi ya. Halo semuanya, perkenalkan, aku Rahma Anissa. Di sini aku bakal nemenin netizen semua untuk beberapa menit ke depan nih. Tapi aku nggak sendirian loh. Di sini aku juga ditemani sama partnerku yang kece abis nih. Hai semuanya, perkenalkan aku Fajri. Senang banget bisa nemenin netizen semua di podcast kali ini. Nah Kak, sebenarnya kita mau ngomongin apa sih Kak di episode kedua ini? Oke Rahma, netizen semua pasti udah gak asing nih dengar tentang ahli gizi di rumah sakit ya. Jadi untuk episode kedua ini, kita bakal mengulik seluk-beluk peran ahli gizi di rumah sakit nih Ma. Wih, keren parah sih Kak, aku jadi gak sabar. Sepertinya netizen di rumah juga udah gak sabar nih Kak Fajri. Semoga podcast kali ini bisa menjawab rasa penasaran netizen mengenai ahli gizi yang bekerja di rumah sakit. Oke, jadi siapa nih bintang tamu kita kali ini, Ma? Oke, gak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita kenalin narasumber kita. Narasumber kita adalah Kak Herviana. Beliau merupakan alumni gizi masyarakat angkatan 42 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit. Yuk, kita langsung saja menghubungi Kak Herviana. Halo Kak Herviana. Halo. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ke Kak Herviana karena sudah bersedia hadir di podcast kami, Kak. Terima kasih Kak Herviana. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya yang telah diberikan pada saya untuk hadir dan bergabung dalam podcast sore ini. Iya Kak. Sebelumnya, perkenalkan Kak, saya Rahma dari Gizi 56 dan Kak Fajri dari Gizi 55. Salam kenal Kak. Iya, salam kenal Rahma dan Fajri. Halo Kak Herviana, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Mungkin sebelum kita masuk ke topik obrolan kali ini, saya mempersilakan Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar netizen di rumah lebih mengenal Kakak lagi nih. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, namaku Herviana Ferazuma, biasa dipanggil Hervi. Aku adalah alumni Gizi IPB angkatan 42. Nah, di mana waktu itu adalah angkatan pertama yang memiliki peralihan gelar dari sarjana pertanian dan menjadi sarjana gizi. Oh ya, waktu kita lulus, kita juga belum langsung punya STR dan nggak ada tuh yang namanya UKOM. Sekian, salam kenal dari saya. Wah, terima kasih banyak atas perkenalan singkatnya ya Kak. Mari langsung saja kita ulik informasi lebih dalam mengenai profesi yang dijalani oleh Kak Herviana. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih Kak job desk seorang kepala instalasi gizi, dan apa saja sih yang harus dilalui hingga pada posisi tersebut? Oke, kita mulai langsung aja ya dari job desk kepala instalasi gizi. Yang pastinya seorang kepala instalasi harus punya program kerja yang jelas untuk melakukan pelayanan di instalasi gizi. Seperti yang kita tahu bersama, instalasi gizi di rumah sakit memiliki 3 pelayanan utama, yaitu penyelenggaraan makan, kemudian pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan yang biasanya adalah konsultasi gizi baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Kemudian yang ketiga ada bagian litbang. Nah, itu semua kepala instalasi gizi harus mampu menyusun rencana kerja dan melakukan perencanaan agar kegiatan di instalasi gizi berjalan dengan baik. Kemudian tentunya mengawasi penyelenggaraan makan yang berjalan setiap hari di instalasi gizi, di rawat inap maupun supaya nanti bisa menyediakan diet untuk pasien di rawat inap. Kemudian seorang kepala instalasi juga harus mampu mengusulkan rencana perlengkapan dan kebutuhan untuk
mendukung proses pelayanan, kemudian membuat laporan, mengusulkan SOP yang belum ada di instalasi pada kepala bidangnya, kemudian mengusulkan rencana pengembangan ke depannya instalasi gizi akan seperti apa, melakukan tentunya monitoring dan evaluasi untuk misalnya ada masalah dan kendala apa di instalasi gizi, dan juga untuk mengendalikan mutu tercapainya pelayanan di instalasi gizi. Kemudian tentunya mengkoordinasikan pemeliharaan dan menjaga pengawasan agar alat-alat dan prasarana dan sarana di instalasi gizi tetap berjalan baik. Dan terakhir, memelihara dan mengembangkan serta mengawasi sistem pencatatan dan pelaporan untuk mendukung pelayanan di instalasi gizi itu tersendiri. Kemudian apa yang harus dilalui ya supaya menduduki posisi kepala instalasi gizi, tentunya ada kualifikasi minimal lulusan S1 gizi atau S1 dengan background pendidikan minimal D3 gizi atau D4 gizi. Kemudian lebih disarankan agar mempunyai pengalaman sebagai ahli gizi klinis di rumah sakit minimal 3 tahun. Gitu, Kak. Wah, menarik banget. Ternyata cukup rumit ya, Kak. Dan tahapannya juga cukup panjang. Tapi selain itu, netizen di rumah juga ingin tahu nih, Kak, sistem kerja di instalasi gizi seperti pembagian kerja, jam kerja, dan lain-lainnya itu kira-kira seperti apa ya, Kak? Dan kalau boleh tahu, tantangan besar apa saja yang Kakak temui selama menjalani profesi ini, juga manfaat apa saja yang Kakak rasakan selama menjadi kepala instalasi gizi ini, Kak? Oke, jawab satu-satu dulu ya. Ya, untuk sistem kerja di instalasi gizi tersendiri untuk di RSUD Siti Fatimah, kebetulan saya tadi lupa memperkenalkan nama rumah sakitnya ya. Saat ini saya menjabat sebagai kepala instalasi gizi di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel. Nah, di RSUD kita itu terbagi masih 2 shift karena terkendala oleh SDM-nya yang masih belum memungkinkan untuk dibagi menjadi 3 shift. Karena yang memang seidealnya itu 3 shift. Nah, kalau di kita itu pembagian kerjanya dibagi 2 shift pagi dan shift siang, yang masing-masingnya itu terbagi menjadi 8 jam kerja. Nah, untuk tugasnya tersendiri karena ada lintas profesi di situ, yaitu ada ahli gizi, pramusaji, pengolah, dan cleaning service. Jadi masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tadi sudah disinggung ya bahwa kegiatan di instalasi gizi terbagi menjadi kegiatan utama, yaitu pelayanan gizi rawat jalan dan rawat inap. Nah, untuk dirawat jalan itu ada konsultasi gizi bagi pasien-pasien poli yang dirujuk oleh dokter spesialis. Jadi misalnya nih ada pasien yang mengalami pasien dengan gangguan ginjal misalnya. Nah, nanti dokter spesialisnya jika dirasa memang membutuhkan konsultasi gizi, maka mereka akan menghubungi ahli gizinya. Nah, di situ peran ahli gizi memberikan konseling gizi untuk di poli rawat jalan. Sedangkan kalau untuk dirawat inap, ahli gizi ruangannya yang bertugas biasanya ahli gizi klinik minimal D3 untuk kualifikasi pendidikannya yang sudah melalui tahapan yang namanya kredensial. Jadi sebelum mereka terjun, mereka harus mempunyai semacam legitimasi gitu dari atasannya ya, bisa jadi dari seniornya atau misalnya dari KNC sendiri untuk dinilai apakah mereka mampu melakukan asuhan gizi di rawat inap. Nah, kalau misalnya memang sudah dirasa mampu, akan terbitlah yang namanya surat penugasan klinis gitu, supaya ada sebagai acuan kerjanya juga dan ada kayak legalnya boleh melakukan asuhan gizi ke rawat inap. Nah, jadi nanti di sini ahli gizinya akan memberikan asuhan gizi yang kayak kalau kalian udah pelajarin di mata kuliah dietetik ya, melakukan ADIME di sana. Jadi mulai dari screening, melakukan assessment, dan nanti mau seperti apa, melakukan assessment gizinya, intervensinya seperti apa, monefnya. Nah, itu yang ahli gizi ruangan yang dirawat inap lakukan. Nah, nanti selain itu juga ada yang namanya ahli gizi ruangan yang bertugas di bagian penyelenggaraan makan. Nah, di situ nanti mereka menerjemahkan apa yang diorderkan oleh ahli gizi ruang rawat inap ke diet-dietnya dalam bentuk apa, nanti ditransfer ke pengolah makan dan pramusaji. Nah, untuk pengolah itu ya tugasnya mengolah makan pasien sesuai dengan standar menu dan juga standar resep yang telah disusun oleh ahli gizi. Kemudian pramusajinya itu bertugas untuk mengantarkan makanan dan seperti itu. Selanjutnya tadi tantangan ya, benar nggak Rahma? Bisa. Betul Kak, tantangan. Tantangannya yang ditemui selama menjadi kepala instalasi gizi adalah yaitu tadi kemampuan untuk merencanakan kebutuhan instalasi gizi agar kegiatannya bisa berjalan
mulai dari kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir SDM itu lumayan sulit ya, karena sistemnya kompleks. Jadi mulai dari perencanaan SDM-nya butuh berapa orang, kemudian sarana dan prasarananya itu direncanakan umumnya oleh instalasi gizi itu tersendiri. Nah, sebagai pengalaman, jadi saya waktu bekerja di RSUD Siti Fatimah adalah rumah sakit yang baru buka. Jadi bisa dibayangkan dari A sampai Z itu kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya instalasi gizi bisa melakukan pelayanan. Jadi mulai dari merekrut SDM-nya, terus juga mulai dari merencanakan pembelian bahannya dan prasarananya seperti apa. Nggak hanya alat, juga prasarana yang mendukung alat tersebut kayak gimana. Jadi misalnya kalau kita mau pasang katakanlah bak cuci, nah itu juga kita harus mikirin ada nggak saluran airnya. Nah kalau misalnya nggak tersedia saluran airnya, apa yang harus kita lakukan? Nah sampai serumit itu, mulai dari layout bangunannya seperti apa, alat-alatnya mau ditaruh di mana. Itu kendala teknis ya, biasanya muncul setiap hari. Kalau misalnya bahan makanan yang datang tidak sesuai spek, terus kalau makanannya udah dimasak tapi ternyata rasanya tidak bisa kita berikan ke pasien, seperti itu harus diulang. Nah itu adalah kendala yang harus kita hadapi setiap hari. Terus juga ada kadang kendala yang agak complicated, yaitu misalnya ada komplain gangguan pencernaan. Misalnya pasiennya nih dia mengalami diare setelah mendapatkan diet yang kita berikan. Nah itu kita harus runut apakah memang kesalahan itu datangnya dari instalasi gizi atau dari faktor lain gitu. Terus apalagi tadi ya? Ini Kak, manfaat apa saja yang Kakak rasakan sama menjadi kepala instalasi gizi Kak? Kalau untuk manfaatnya pastinya karena peluang untuk berkembang menjadi lebih besar ya, karena dituntut untuk selalu berbicara, baik itu di forum rapat ataupun di eksternal. Jadi kayak di rapat-rapat kan kita harus ngomong, harus speak up, misalnya kita kurang apa di gizi supaya dikabulkan ya oleh manajemen, karena kan rumah sakit itu juga banyak pelayanannya. Jadi setiap instalasi harus punya argumen, misalnya mau dibeliin alat apa, dan itu juga secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan berbicara kita di depan umum juga. Terus manfaat lainnya, jejaringnya juga lebih luas, mulai dari manajemen rumah sakit sendiri sampai ke eksternal kan, karena kita ada perhimpunan yang namanya ASDI, Asosiasi Dietitian, terus juga ada PSAGI. Nah di situ umumnya kalau misalnya kita udah menjadi KAINS itu lebih mempunyai jejaring yang lebih luas, karena mereka mengenal kita sebagai kepala instalasi dan biasanya suka diundang-undang gitu, jadi narasumber ataupun misalnya jadi peserta workshop yang biasanya difasilitasi gitu. Kemudian yang manfaatnya lagi yang nggak ikut dalam jadwal shift, jadi kita itu jadwalnya non shift Senin sampai Sabtu, itu nggak hari libur, kita tetap libur. Beda sama rekan-rekan ahli gizi yang lain atau misalnya rekan pramusaji, itu kan mereka harus melakukan jadwal shift yang tadi terbagi menjadi shift pagi. Itu shift pagi ada subuhnya, shift subuh ahli gizi juga datangnya jam 6 pagi, dan ada shift siangnya gitu. Kurang lebih itu sih manfaatnya. Wah, baik Kak Hirviana. Ternyata setelah saya mendengar pembagiannya cukup rumit ya netizen. Nah, untuk mengatur semua ini tentunya diperlukan effort yang luar biasa ya Kak. Selain ilmu gizi, kemampuan apa saja sih Kak yang paling minimal harus dimiliki seorang kepala instalasi gizi? Kalau untuk dari segi ilmu gizi ya memang harus menguasai setidaknya untuk menyampaikan ke rekan-rekan ahli gizi yang lain ya. Jadi itu adalah harus nomor satu yang dikuasain. Kemudian yang kedua sih lebih ke soft skill ya. Jadi kayak misalnya lebih berempati kepada masalah yang dihadapi oleh SDM. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi juga harus lebih lah ya dibandingkan yang lain, karena kita juga bukan hanya berpikir menemukan masalah gimana, tapi juga berhadapan dengan banyak orang. Karena di instalasi gizi tersendiri walaupun kesannya cuma melakukan kegiatan penyelenggaraan makan, tapi dari situ banyak SDM-nya, dan mereka itu biasanya punya masalah karakteristik dan pribadi masing-masing yang itu harus kita arrange juga. Jadi menurut saya yang paling penting selain menguasai hard skill juga soft skill, kemampuan berempati dan berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau ada masalah lebih baik diutarakan daripada didiamkan, untuk ketemu langsung solusinya, karena kadang-kadang di instalasi gizi itu ada kesenjangan antara ahli gizi dan pengolahnya dan pramusajinya. Nah itu harus pintar-pintar memilah masalah-masalah dan prioritas mana yang harus diselesaikan. Wah, sangat menarik ya netizen semua.
Setelah mendengar cerita dari Kak Herviana, netizen yang ingin menjadi ahli gizi di rumah sakit bisa langsung menyiapkan diri dari sekarang ya. Baik Kak, sepertinya kita cukupkan untuk pertanyaannya. Untuk menutup podcast ini, mungkin dari Kak Herviana ada pesan untuk calon sarjana gizi yang sedang menyimak podcast ini Kak? Oke, baiklah, pesannya adalah untuk kalian, para calon ahli gizi nantinya yang ingin bekerja di rumah sakit, itu adalah tentang passion dan rasa ya. Itu nanti pilihan, apakah kalian ini mengambil di bidang klinis ataupun di bidang food management ya. Karena di rumah sakit itu kita juga selain dituntut untuk selalu belajar mengenai diet dan harus juga berinteraksi dengan profesi lain, mengikuti ronde dokter, belum lagi ada nanti kita bekerja sama dengan seorang dokter spesialis gizi klinik. Nah, itu kita harus tidak hanya cukup dengan tidak cukup hanya memiliki wawasan mengenai diet, tapi memang harus mendalaminya dan harus belajar setiap saat ya. Karena ilmu itu kan, khususnya ilmu klinis itu berkembang terus dan sering-sering baca jurnal, sering-sering juga tanya pengalaman senior-seniornya di rumah sakit seperti apa supaya bisa nanti dalam tanda kutip survive ya layak di rumah sakit, karena memang melibatkan lintas profesi dan juga kadang untuk masalah salary-nya juga agak sedikit lebih rendah dibandingkan teman-teman kita yang bekerja di industri pangan. Jadi emang itu kembali lagi ke masalah passion dan kembali lagi ke masalah rasa yang ada di profesi masing-masing untuk bisa tetap mencintai dan selalu belajar untuk menjadi seorang ahli gizi klinik yang baik. Baik Kak, terima kasih banyak Kak Herviana telah berkenan untuk berbincang bersama kami. Pastinya semua informasi yang disampaikan dapat memotivasi dan membakar semangat para calon ahli gizi yang tertarik untuk menjadi ahli gizi di rumah sakit. Betul banget Rahma. Terima kasih banyak ya Kak atas kesempatan berharganya. Semoga Kak Herviana beserta keluarga diberi kesehatan selalu. Amin, terima kasih untuk Rahma Anissa dan Fajri atas kesempatannya dan senang berbincang dengan kalian sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian netizen podcast kita mengenai profesi ahli gizi di rumah sakit. Tetap semangat untuk para calon ahli gizi. Tetap semangat semuanya. Seru banget sih Kak episode kali ini. Oke, betul banget Rahma. Jadi sekian netizen podcast untuk hari ini. Saya Fazli dan rekan saya Rahma, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.